mengirimkan tugasnya, mengirimkan pekerjaannya, hasilnya seperti ini. Ya, tugasnya Anda masuk tapi sudah kelewat seperti ini, sudah terlambat 8 hari 10 jam. Ini bukan terlambat lagi, sudah 8 hari, sudah seminggu. Ya, Anda bisa ngirimkan pekerjaannya, tapi pekerjaannya nggak masuk. Dan itu tidak boleh dinilai karena sudah kelewat tadi. Ada waktunya, jadi ada hal baru yang harus disadari oleh mahasiswa khususnya pada model pembelajaran blended learning atau e-learning itu, disiplin. Anda tidak bisa tidak disiplin seenaknya sendiri pada saat seperti kuliah konvensional, nggak bisa. Anda harus disiplin. Jadi kalau misalnya tugasnya harus dikerjakan kapan, ya kapan itu mengerjakan. Teman-teman saya yang prof bilang tugas itu boleh dikerjakan oleh orang lain. Tapi ada ujungnya, yang bersangkutan harus ngerti apa yang dikerjakan. Jangan tugasnya dikerjakan orang lain, yang bersangkutan nggak ngerti, begitu ditanya nggak bisa jawab karena tidak mengerjakan sendiri, nggak paham, nggak ngerti. Nah, di dalam model perkuliahan e-learning seperti yang pernah kami laksanakan di program S2 itu, kalau orang mengerjakan tugasnya benar, kemudian ditanya nggak bisa jawab, itu nilainya jadi 0. Itu artinya menunjukkan bahwa yang bersangkutan nggak ngerti, belum ngerti. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, terutama mahasiswa saya, kalau mengerjakan tugas, nggak ngerti kemudian dibantu orang lain, silahkan. Tapi Anda sendiri akhirnya menjadi mengerti setelah dibantu tadi. Ya, jadi bukan masalah dikumpulkannya tepat waktu tadi, dikumpulkan tepat waktu harus. Kemudian yang berikutnya lagi harus ngerti apa yang dikerjakan. Harus ngerti apa yang dikerjakan sehingga jadi mengerti apa yang dipelajari tadi. Kemudian Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara semuanya, melalui LMS ini semuanya tercatat. Jadi bukan hanya Anda pas kuliah ikut atau tidak, itu bukan hanya itu, termasuk juga kapan Anda membuka kontennya, kapan Anda belajarnya, itu semuanya tercatat. Seperti ini. Ini saya membuka salah satu mata kuliah dosen saya. Ini akan terlihat di situ siapa saja yang aktif. Ya, skornya semakin aktif itu semakin tinggi. Ini bukan pada hasil tes, tapi keaktifan mahasiswa di dalam membuka materi pembelajarannya. Jadi semakin aktif, ya semakin banyak waktu yang digunakan untuk belajar konten itu, maka dia semakin tinggi. Ini di sini misalnya yang skornya 8 itu aktifnya di atas 2 jam misalnya untuk satu konten mata kuliah. Ya, makin ke bawah gitu. Nah, ini akan tercatat secara otomatis. Nggak bisa mahasiswanya bilang saya sudah aktif, yang ngomong sudah aktif tapi begitu dicek di LMS-nya tidak ada, ya berarti memang belum aktif. Ya, nggak bisa juga tadi mahasiswanya bilang sudah mengerjakan tugas, begitu dicek ternyata tugasnya belum masuk atau masuknya terlambat tadi, kelihatan. Nah, dari sini kita belajar satu hal, disiplin. Jadi kalau sudah menyangkut teknologi ini, mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus disiplin. Nggak bisa lagi seenaknya sendiri tadi. Nggak ngerjakan tugas, bilang ngerjakan tugas, itu akan kelihatan di situ. Nggak aktif, dibilang aktif juga akan kelihatan di situ. Semuanya
melalui LMS ini akan dicatat semuanya. Nah, LMS ini bukan hanya Anda tadi bisa belajar materi atau konten pembelajarannya, Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara sekalian, pada saat awal kuliah, itu kan akan tercatat siapa yang ikut mata kuliah apa, siapa kan punya mata kuliah apa. Itu semuanya akan diinput oleh admin di dalam LMS. Kalau Anda tidak termasuk yang ikut tadi, kemudian tidak diinput ke dalam LMS, Anda nggak bisa menggunakan LMS. Ya tuh. Jadi itu hanya terbatas untuk yang dicatat masuk, tercatat masuk. Saya kira itu saya lanjutkan lagi. Kemudian di dalam LMS itu kalau di tempat kami menggunakan model itu ada beberapa aktivitas sesuai dengan kewenangannya. Kalau tidak salah itu sekitar 20. Ya, jadi yang paling tinggi di sini adalah user management, adminnya, yang dia bisa ngatur siapa yang bisa ikut, siapa yang tidak bisa ikut, dosen mana yang boleh upload materinya dan yang tidak, gitu ya. Kemudian di situ ada nomor 3 itu ada ujian. Nah, di materi ujian itu atau tugas itu harus di-upload. Tadi seperti yang saya ceritakan di awal tadi, ada waktunya. Kapan harus dikerjakan, kapan harus di-upload sesuai dengan perintahnya tadi. Kemudian di fasilitas LMS juga ada chat, jadi Anda bisa diskusi antar peserta di mata kuliah itu atau dengan dosen mata kuliahnya, itu bisa chat di situ. Kemudian ada choice di situ, nanti dosennya bisa membuat latihan, di mana setiap latihan di dalam setiap topik pembelajaran tadi itu ada jawabannya, sehingga pada saat Anda membuka latihan itu kemudian menjawab salah, itu artinya Anda belum paham terhadap materi di bagian itu yang Anda pelajari. Ulangi lagi sampai Anda menjawab latihannya dengan benar, itu sebagai indikator bahwa Anda dianggap sudah menguasai materi itu. Kemudian ada fasilitas-fasilitas lain, ya, itu yang paling bawah itu activity report itu. Jadi setiap aktivitas mahasiswa dan setiap aktivitas dosen itu tercatat di dalam LMS. Nggak bisa dibuat-buat, itu otomatis tercatat. Jadi bukan hanya Anda ikut kuliah kelihatan mukanya saja, tapi di situ aktivitas lengkap gitu. Apa yang Anda kerjakan, apa yang Anda baca, itu semuanya akan tercatat dengan sendirinya di dalam LMS tadi. Itu betapa pentingnya LMS ini pada proses pembelajaran daring, baik setengah daring maupun 100% daring tadi. Ya, dengan begitu fair, ya. Siapa yang aktif, siapa yang ngerti, itu akan fair gitu. Jadi, nah, dengan model yang pembelajaran daring ini adalah sangat menguntungkan sebenarnya buat mahasiswa. Kalau zaman kuliah konvensional itu kan pada pertemuan tatap muka pertama dosennya akan bilang kontrak kuliahnya ini, yang disampaikan nanti ini, bukunya ini. Anda semuanya cari sendiri. Dan dari pengalaman model pembelajaran yang sudah kami laksanakan, itu hanya sebagian kecil saja yang kalau dikasih tahu materinya ini, bukunya ini, dia cari, dia baca. Lebih banyak mahasiswa yang hanya datang pas pada kuliah, dan datang pada saat kuliah juga nggak 100% konsentrasi.
Ya, jadi sangat tergantung pada dosennya pada saat kuliah konvensional. Tapi pada saat kuliah yang sekarang, yang model atau LMS atau daring 100% tadi, sangat tergantung pada aktivitas mahasiswanya membuka model. Semakin dia sering membuka model, semakin dia sering membuka LMS, semakin dia sering belajar, dia akan lebih menguasai dibandingkan yang tidak. Jadi bukan pada kemampuan intelektual semata gitu, tapi semakin banyak orang membaca, semakin banyak waktunya orang membaca, semakin banyak waktunya orang mengerti, itu akan lebih mengerti dibandingkan dengan yang tidak tadi. Kemudian dari pengalaman kami mengelola modal pembelajaran blended learning ini, memang tidak mudah. Yang pertama, tidak mudah bagi kami untuk merubah dosen dari model yang konvensional ke model yang sekarang. Itu tidak mudah. Ya. Kemudian tidak mudah juga mengajari atau memberi training kepada dosennya bahwa dengan materi seperti ini dibuat seperti ini, ya softwarenya sudah ada, itu juga tidak mudah. Maka melalui diskusi dengan Yayasan Distimik Banjarbaru, kami nanti akan dosen menyiapkan materinya, kemudian konten yang akan jadi bagian atau jadi isi dari LMS nanti akan dikerjasamakan. Itu jauh lebih bagus. Kalau sekarang ketua yayasan saya bilang LMS kita jangan dipublish keluar karena isinya masih memalukan. Ya, kontennya itu belum konten pembelajaran e-learning 100%, masih cuma PowerPoint, masih cuma catatan, masih gitu. Jadi belum komplit. Tadi yang komplit tadi saya beri contoh yang saya kerjasamakan dengan Prof. Eko tadi, itu komplit materinya ada, latihannya ada, kemudian mau contoh-contoh videonya juga ada gitu. Jadi yang lengkap seperti itu. Kemudian ini tadi yang saya sebutkan tadi, dosen tidak mengisi konten pembelajaran secara lengkap, kemudian dosen tidak melakukan. Nah, di samping mahasiswanya tadi yang harus aktif, bedanya dengan konvensional dan kuliah model yang sekarang itu, kalau ada tugas, dosennya wajib memeriksa tepat waktu. Kalau kuliah konvensional kan mahasiswanya suruh mengerjakan tugas, misalnya pakai kertas dikumpulin, ditumpuk, nggak diperiksa sampai UAS. Nah, di dalam model pembelajaran yang sekarang yang menggunakan LMS nggak bisa. Jadi kalau mahasiswa sudah mengerjakan tugas, tepat waktu diupload tadi, dosennya harus segera memeriksa dan mengembalikan kepada mahasiswa hasilnya. Jadi bukan hanya mahasiswa saja yang aktif, dosen juga harus aktif. Ya. Kemudian tadi kaitannya dengan penggunaan signal bandwidth tadi. Jadi menurut catatan di laboratorium yang sudah kami laksanakan, itu satu mata kuliah untuk satu tatap muka itu hanya menghabiskan 350 kilobyte ya untuk satu mata kuliah. Jadi kalau misalnya dalam seminggu ada 6 mata kuliah, ya kalikan 6. Atau dalam seminggu ada 10 mata kuliah, ya dikalikan 10, tergantung dari SKS, jumlah SKS atau jumlah mata kuliah yang Anda ambil. Ya.
Jadi kalau di catatan saya ini satu tatap muka 350 kilobyte, kemudian satu minggunya menjadi 2 megabyte, kemudian satu bulannya 8,2 megabyte untuk satu mata kuliah. Jangan lupa, ini hanya digunakan untuk kuliah. Jangan digabung-gabung untuk kegiatan Anda di media sosial yang lain. Pasti jauh cepat lebih habis, lebih besar. Ya, itu yang Anda sekarang pada ribut gitu. Padahal ternyata begitu digunakan untuk kuliah saja kecil sekali. Satu bulan cuma 8,2 itu saya tidak tahu berapa. Kira-kira 30.000 atau 40.000 itu pasti jauh lebih murah dibandingkan kalau konvensional tadi harus datang, sepeda motor dan sebagainya. Habisin bensin, harus kos dan sebagainya. Ya, dan yang lebih penting lagi dengan model kuliah blended learning ini atau kuliah e-learning 100% ini, waktu. Anda bisa memanfaatkan waktu secara efektif ya, khusus untuk kuliah tadi, waktunya tertentu gitu. Jadi waktunya tidak banyak. Justru waktu yang dipergunakan untuk belajar yang jauh lebih banyak tadi yang membuka LMS tadi. Ya, saya kira nanti keberhasilannya akan lebih berhasil dibandingkan dengan perkuliahan yang konvensional tadi. Yang penting tadi sikapnya berubah. Yang tadinya males nggak jadi males, yang tadinya diberi tugas sekarang ngerjakannya minggu depan nggak seperti itu lagi karena ada waktunya tadi. Kemudian dosennya materinya harus ada. Sekarang kan terasa sekali kuliahnya kuliah e-learning 100%. Bagi dosen yang tidak punya materi komplit di dalam modelnya, itu terasa sekali. Terasa sekali susah ngajarnya. Orang materinya belum ada, materinya belum lengkap, ya, tatap muka. Ya bukan hanya mahasiswanya yang susah, dosennya akan susah juga gitu. Jadi di sini yang era-era baru ini perubahan yang paling mendasar itu adalah disiplin. Disiplin belajar, disiplin mengerjakan, ya disiplin sesuai dengan tupoksinya tadi. Kalau itu bisa berubah, itu akan lebih baik. Ini contoh apa namanya? Contoh hitung-hitungan yang tadi, yang Anda misalnya satu mata kuliah 350 kilobyte, tatap mukanya satu semester 14, itu berarti 4.900 kilobyte atau 4,78 megabyte untuk satu mata kuliah satu semester. Nah, harga pulsanya tadi, kalau Telkomsel itu 15 gigabyte itu 39.000. Ya, Anda bisa hitung di situ. Kemudian sekarang di new normal ini, boleh enggak kuliah tetap menggunakan kuliah tatap muka? Ada syaratnya. Syarat yang pertama, daerahnya harus daerah yang sudah hijau. Itu yang menentukan yang punya kewenangan ngatur COVID itu, daerahnya hijau. Satu, daerahnya hijau. Kemudian yang kedua, fasilitas yang dipergunakan untuk kuliah tatap muka itu harus secara rutin dibersihkan, disemprot. Ya, kemudian yang ketiga, wajib pakai masker. Pakai masker, ya. Kalau saya seperti sekarang lagi sendirian, boleh tidak pakai masker. Ya, pengertian saya dari penjelasan di TV itu, Anda harus pakai masker pada saat Anda
kontak dengan orang lain. Fungsinya apa? Fungsinya agar droplet apa cairan yang keluar dari mulut kita tidak ke orang lain gitu. Yang jadi masalah ini yang tren baru, teman-teman sering pada kirim saya foto jadi sudah masuk, rame-rame masuk. Kemudian habis masuk pakai masker semuanya sudah bagus. Ada satu yang lupa. Pada saat foto uyel-uyelan, berjejeran, deket-deketan, mukanya dibuka maskernya. Lah itu ya bahaya toh. Itu yang tidak disadari. Jadi boleh kontak dengan orang lain, boleh berbicara dengan orang lain, tadi harus diberi jarak dengan masker tadi. Jadi masker ini dipakai apabila kita berbicara atau kontak dengan orang lain secara berdekatan. Kalau jaraknya 2 meter katanya aman, nggak usah pakai masker misalnya. Ya seperti sekarang saya kebetulan sendirian, nggak pakai masker ya aman gitu. Kemudian yang berikutnya, kebiasaan baru cuci tangan tadi. Cuci tangan dengan sabun pembersih. Itu wajib. Ya, kemudian kalau sudah cuci tangan, sudah pakai masker, ruangannya sudah disemprot tadi, ada satu kebiasaan baru yang harus dihilangkan, tidak boleh menyentuh muka, hidung, mata, mulut terutama dengan tangan kita sekalipun tadi sudah dibersihkan. Siapa tahu pas sudah dibersihkan kita masuk ke ruangan megang mejanya ada sesuatu tadi yang berbahaya, kemudian kita lupa garuk-garuk, muka itu jadi berbahaya. Dan yang lebih penting lagi jarak tadi. Jadi kalaupun nanti itu sudah daerahnya hijau, kemudian kampus bisa menyelenggarakan perkuliahan langsung, tadi harus menggunakan jarak antara satu tempat duduk mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Ada jaraknya minimal paling dekat 1,5 meter atau akan lebih bagus jaraknya 2 meter. Dan wajib pakai masker tadi. Masker tadi fungsinya untuk melindungi, bukan gaya. Saya sekarang sering lihat di muka rumah saya orang banyak jalan-jalan pakai sepeda, dia tidak pakai masker tapi malah gaya pakai kacamata. Itu ya gimana logikanya gitu. Oke ya. Kemudian jadi tadi kalaupun nanti kita daerahnya sudah daerah hijau itu diperbolehkan kuliah langsung tadi, jaga jarak itu penting. Berkerumun silahkan, jadi ada 1-2 berdekatan gitu, tapi masing-masing dibatasi dengan menggunakan masker tadi. Kemudian kalau kantor seperti kantor kami di STIMIK Banjarbaru ini sekarang kantornya terpisah. Jadi tidak berkerumun lagi dalam satu lokal gitu. Jadi satu lokal tuh ada jaraknya. Kalau dosen kan di STIMIK Banjarbaru ada ruang dosen. Jadi dosennya harus masuk ke ruangannya masing-masing. Ya, kalaupun nanti ada mahasiswa konsultasi pakai masker, kemudian ada jaraknya dan sebagainya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kebiasaan baru nanti kalau Anda ada kuliah tatap muka di STIMIK Banjarbaru, saya pesan kepada mahasiswa, begitu selesai kuliah, begitu selesai urusan di kampus, langsung pulang. Nggak boleh lagi berkerumun, nggak boleh lagi asik-asik ketemu temennya diskusi, apalagi tanpa masker gitu, itu nggak boleh. Jadi kalau Anda disiplin dengan aturan PSBB ini, saya yakin aman gitu ya. Jadi kan yang penting sekarang kuliahnya lancar, Andanya aman, sehat, ya, dapat mengerjakan tugas kuliahnya dengan baik, dapat ujian dengan baik, dapat lulus tepat waktu. Jadi jangan karena alasan PSBB ini saya mundur kuliahnya, karena PSBB nggak ada hubungannya, karena sekarang
fasilitasnya kan sudah dirubah tadi. Ya, di STIMIK Banjarbaru itu boleh ujian online, boleh ujian skripsi misalnya, atau itu online. Ya, fasilitasnya dimungkinkan gitu tadi. Jadi dengan fasilitas-fasilitas yang ada itu, kemudian Anda memanfaatkan fasilitas itu dengan benar tadi, insya Allah kuliahnya bisa lebih lancar, hasilnya bisa lebih baik. Ya, jadi ke depan di semester yang berikutnya untuk yang STIMIK Banjarbaru nanti kita ada pilihan, Anda mau yang kuliah langsung, Anda mau yang kuliah tidak langsung gitu ya. Itu ada pilihan seperti itu. Kuliah langsung tadi dilaksanakan apabila daerah kita di Banjarbaru itu sudah masuk ke daerah hijau. Ya, tapi dengan standar tadi, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak dan sebagainya itu benar-benar dipatuhi. Ya, mudah-mudahan dengan cara seperti ini perkuliahan menjadi lancar. Kemudian bagi teman-teman lain yang bukan mahasiswa STIMIK Banjarbaru jadi pengalaman lah, jadi pengalaman apa yang kami kerjakan ini bisa menjadi pengalaman bagi teman-teman untuk mengelola perkuliahan secara daring dengan model pembelajaran atau LMS yang lengkap tadi. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eka, silakan. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, kita buka sesi pertanyaan. Yang pertama, saya buka di Zoom dulu. Silahkan siapa yang ingin langsung bertanya. Silahkan Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya. Oke, baik, kalau tidak ada, kita selingi dengan pertanyaan dari chat di YouTube. Bapak, ini dari Pauji, mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara menumbuhkan kesadaran dosen dan mahasiswa akan pentingnya kuliah, sehingga tidak ada lagi yang pergi saat live streaming atau mengabaikan teks materi. Baik. Jadi pada prinsipnya tadi kuncinya cuma satu, disiplin tadi. Disiplin dosennya, disiplin mahasiswanya. Jadi pada saat misalnya kuliah live streaming tadi, mahasiswanya tidak meninggalkan tempatnya, ruangannya itu, ya tergantung mahasiswanya, terserah saja kalau saya. Kalau dia mau ngerti ya ikuti. Tapi dengan catatan tadi si mahasiswa sudah belajar di LMS-nya. Ya jangan belum belajar materinya, kemudian ikut kuliah tatap mukanya, ya jadi nggak menarik. Karena dia tidak paham apa yang dibicarakan. Ya, apalagi pas pada satu presentasi mungkin ada hal yang tidak menarik, sehingga akan meninggalkan tempat tadi. Jadi pada prinsipnya tadi, dosen dan mahasiswa harus disiplin. Apa yang harus dia kerjakan, apa yang harus dia tunaikan tadi. Jadi kalau sudah semuanya tadi disiplin, kemudian mengerjakan semuanya, hasilnya pasti lebih baik. Tapi kalau sudah tidak disiplin, tidak aktif, tidak ngerti, ya sudah. Jangan berharap menjadi mengerti, apalagi berharap menjadi lulus. Itu sesuatu yang tidak mungkin.
Jadi saya kira tadi kuncinya tadi seperti yang saya bicarakan. Jadi kalau dengan menggunakan model atau atau e-learning 100% tadi kuncinya dosennya disiplin. Artinya dosen pada saat memberikan materi kuliah itu sudah ada materinya dulu yang bisa di share kepada mahasiswanya. Jangan dosennya nggak nge-share materi lebih dulu kemudian ngasih kuliah seperti kuliah konvensional, ya pasti nggak menarik dan nggak dapat apa-apa. Jadi tadi kesadaran dosennya, kesadaran mahasiswanya itu penting. Tugasnya dosen apa? Sebelum ngasih kuliah, ngasih materi dulu. Materinya mana? Di LMS terserah. Mau LMS yang model baru atau dikirim langsung ke email ke mahasiswa, bisa saja gitu. Baru tatap muka. Jangan tatap muka tidak ada materi yang diberikan terlebih dahulu. Itu barangkali salah satu yang bikin tidak menarik tadi. Saya kira itu, Eka. Baik, kembali saya buka Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya langsung. Ya, ada situ aja. Kalau masih belum ada, Bapak, ini masih dari pertanyaan chat. Abi Siti, CEO dari CP Local Host. Pertanyaannya adalah, berapa biaya yang harus disiapkan untuk menyelenggarakan kuliah online? Berapa? Kalau berbicara biaya itu ya saya tidak hafal persis, tapi yang jelas ada tiga bagian yang penting. Yang pertama, kampusnya menyediakan infrastruktur. Yang pertama, jaringan internetnya harus bagus dulu. Jaringan internetnya harus bagus dulu dan cukup. Kemudian kampusnya menyediakan LMS tadi. Ya, menyediakan sarana prasarana LMS-nya, kemudian dosennya harus mengisi materi tadi. Dosennya harus mengisi materi. Kalau belum bagus, materi dosen dikumpulkan, nanti bisa kita subkan ke tempat yang sudah biasa mengerjakan bagus. Ya, kemudian yang berikutnya adalah mahasiswanya akses tadi. Jadi kalau berapa biayanya, saya belum bisa ngitung, tapi yang jelas biayanya besar. Biayanya besar. Jadi untuk kampus yang belum punya apa-apa tadi, belum punya apa-apa, belum punya LMS, dosennya belum nyiapin mata kuliah, itu banyak sekali yang harus dikerjakan. Saya kira itu. Jadi kalau berapa besarnya nanti ya dihitung lagi tadi. Jadi yang penting ada 3 hal tadi. Kampus yang menyediakan infrastrukturnya yang mendukung pembelajaran daring tadi. Kemudian dosennya menyiapkan materi di dalam LMS-nya untuk konten pembelajarannya tadi. Kemudian yang ketiganya, mahasiswanya aktif akses LMS-nya, aktif konferennya, kemudian aktif mengerjakan tugasnya. Jadi ada 3 bagian tadi yang penting di dalam proses pembelajaran e-learning tadi kampusnya, mahasiswanya, dosennya. Dan semuanya harus bersikap aktif. Nggak bisa saling menunggu, nggak bisa pasif, ya, semuanya harus aktif. Saya kira itu, Eka. Silakan. Oke, baik Bapak. Masih ada waktu, teman-teman, rekan-rekan yang ingin bertanya secara langsung. Yes. Ya, silakan. Ya, silahkan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa STEMIK Banjarbaru asal Pulau Sumatera Selatan, Kalsel. Saya menanyakan dalam proses pembelajaran tuh setiap mahasiswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ada yang fokusnya sama belajar sendiri, kadang ada hanya belajar secara teori saja. Tapi menurut saya e-learning itu terkadang tidak bisa menyesuaikan gaya belajar masing-masing. Jadi pertanyaannya, bagaimana caranya agar e-learning mampu menyesuaikan gaya belajar yang sama dengan yang konvensional? Itu saja, Pak. Baik, terima kasih. Tapi ini pertanyaan yang umum ya, yang mahasiswa kita rasakan sekarang. Yang pertama itu Anda merasa kaget sekarang. Mahasiswa STEMIK Banjarbaru merasa kaget dengan yang biasa konvensional, kemudian tahu-tahu dipaksa mau tidak mau harus belajar yang seperti sekarang, berjauhan, baca sendiri, belajar sendiri, gitu ya. Itu wajar. Jadi perlu waktu dan proses penyesuaian. Kemudian intinya tadi, seperti yang saya bilang tadi, mahasiswa, dosen itu harus tertib. Jadi kalau mahasiswa belajar tadi, sebelum tatap muka dengan dosennya tadi, baca dulu kontennya. Yang jadi masalah kan belum terbiasa. Belum terbiasa membaca konten tadi. Nah, konten pembelajaran ini bisa dibaca di LMS, dan saya nanti bisa menyediakan dalam bentuk CD. Dalam bentuk CD itu artinya kalau dalam bentuk CD mahasiswa bisa copy, bisa dibawa pulang, bisa belajar di rumah tanpa menggunakan internet. Jadi bisa dibaca dulu. Cuman yang jadi masalah kalau dalam bentuk CD tadi Anda belajar sendiri. Tapi kalau menggunakan LMS tadi, Anda sebenarnya bisa konsultasi, bisa diskusi dengan mahasiswa lain yang sama-sama menggunakan LMS di waktu yang sama. Cuman yang jadi masalah mungkin forumnya belum tepat, kemudian caranya belum dimengerti tadi. Jadi dengan belajar di LMS tadi, misalnya kita janjian 10 orang mahasiswa dengan mata kuliah yang sama. Kita nanti belajar jam 7 malam, semuanya buka LMS yang sama, bisa chat di situ, bisa diskusi di situ. Jadi tidak merasa belajar sendiri. Nah, yang sekarang ini kan ada LMS, ada konten pembelajaran di situ, dibuka, ya dibaca sendiri, ya merasa sendirian tadi. Merasa sendirian tadi kan jadi merasa berat gitu, karena sendirian tadi. Tapi kalau tadi Anda berjanji dengan teman-teman buka LMS yang sama di waktu yang sama, di situ ada fasilitas chat. Anda bisa diskusi dengan teman yang lain tadi, dengan teman yang lain. Atau Anda kalau pengen tatap muka ya tinggal beli ID Zoom itu kan murah aja sekarang. Beli. Atau ada yang gratis kan 40 menit itu kalau tidak salah. Anda silakan dibuka, kemudian Anda belajar bersama, bisa koneksi dengan temannya 45 menit diskusi, jadi nggak merasa sendiri. Jadi sekarang bagaimana memanfaatkan LMS itu, bagaimana memanfaatkan fasilitas yang ada itu tadi untuk bersama tadi. Jadi memang berat ya kalau tidak terbiasa belajar sendiri, kemudian baca sendiri, kuliah juga di rumah sendiri gitu, itu memang berat tadi. Tapi itu harus dirubah. Sekarang zamannya nggak bisa lagi tadi konvensional tadi. Nantinya mungkin 2 atau 3 tahun ke depan nggak ada kuliah yang konvensional, atau mungkin sangat kecil pembelajarannya menggunakan konvensional tadi. Nah sekarang di STEMIK Banjarbaru kita kan kuliahnya lagi di September ya, di bulan September.
mudah-mudahan di September itu di area Banjarbaru dan sekitarnya itu sudah hijau. Kalau sudah hijau tadi dimungkinkan untuk tetap masuk ke dalam kelas tadi. Kan Anda sudah terbiasa kuliah bareng teman di kelas tapi masuk di dalam kelas. Cuman yang jadi masalah kapasitas kelasnya jadi setengah. Jadi kalau biasanya 40 ya paling 20. Dan kebiasaannya harus dirubah. Anda nggak boleh lagi di kampus ketemu cerita-cerita ngalor ngidul kepanjangan gitu, apalagi nggak pakai masker itu nggak boleh. Jadi Anda ke kampus cuma kuliah, selesai pulang. Saya kira itu jadi kebiasaan saja. Ini yang bikin kaget kan, jadi langsung e-learning 100%. Nggak ada tatap muka yang langsung tadi. Kan kita biasa ada tatap muka langsung, tahu-tahu langsung e-learning 100% itu yang bikin kaget. Nggak apa-apa. Nanti Anda kalau sudah 1 semester lah, pas 1 semester model-model pembelajaran ini nanti jadi terbiasa. Sebenarnya kan lebih menguntungkan yang e-learning sih. Anda nggak perlu ke kampus, Anda nggak perlu datang, Anda cukup di rumah saja, waktunya digunakan dengan efektif. Cuman di rumah saja nggak kemana-mana juga sekarang perlu dibiasakan. Bosen, nggak keluar rumah, nggak ketemu siapa-siapa, itu bosen. Tapi situasinya kan belum memungkinkan untuk ketemu. Saya kira itu saja. Jadi karena belum terbiasa tadi, jadi belum terbiasa menjadi kaget tadi. Mudah-mudahan nanti kalau sudah terbiasa kan, makanya tadi saya bilang kenapa saya tidak e-learning 100% dulu. Masih blended tadi, maksud saya dulu itu 2 tahun yang lalu itu bagaimana orang membiasakan diri menggunakan LMS, mahasiswanya, dosennya itu dulu ya, baru kuliahnya kan masih tatap muka langsung, baru nanti kalau sudah terbiasa belajar melalui LMS, dosennya ngasih mata kuliah LMS semuanya, kemudian baru tatap mukanya tadi dipisah tadi melalui conference tadi. Nah, ini yang jadi masalah kan, situasinya berubah drastis. Kuliah biasa tahu-tahu jadi nggak boleh ketemu, jadi nggak boleh tatap muka, nggak boleh berdekatan. Nah, itu yang bikin akhirnya jadi kaget. Saya pikir itu kaget biasa aja, nanti kalau sudah terbiasa, Anda sudah terbiasa menggunakan pembelajaran e-learning, menggunakan LMS, nanti akan lebih mudah lah. Dan mudah-mudahan bisa lebih nikmat gitu. Kan yang jadi masalah biasa nikmat guyon, biasa nikmat ketemu teman, ini kan nggak boleh ketemu, jauhan. Ketemunya melalui video sekarang seperti sekarang.
tatap muka ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Terima kasih. Baik, itu tadi pertanyaan lewat Zoom. Bapak Ibu partisipan, kembali saya ingatkan, silahkan mengisi presensi dan feedback pada link yang sudah disebutkan admin lewat chat YouTube atau chat Zoom. Ya. Baik, masih ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Baik, Bapak, ada pertanyaan lewat chat kembali. Ya. Ini dari